Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Husna sahla idza ja'altahu sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman yang ke berapa kemarin? Ada bab yang pertama, yaitu bab masalah keutamaan keutamaan ilmu dan ulama, dan bagaimana mencarinya, keutamaan mencari, belajar, dan mengajarkan ilmu. Hari ini kita sudah sampai sini. Mari kita baca bersama-sama kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini yang dikarang oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, dawuh sinten Allah Ta'ala. Sudah ini. Wa qala ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Nyakseni sinten Allah Gusti Allah. Annahu ing temestune kelakon iku la ilaha. Ora ono zat kang akti sembah iku maujud illa huwa kejaba Allah. Wal malaikatu lan malaikat wa ulul ilmi lan pira-pira wong kang duweni ilmu. Ini secara kedudukan orang-orang yang punya ilmu. Ini yang hanya bisa menyaksikan bagaimana Allah itu adalah malaikat dan orang-orang yang punya ilmu. La ilaha illallah. Jadi derajat orang yang punya ilmu itu luhur sekali disandingkan dengan para malaikat atau bahkan melebihi dari malaikat. Nah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist dan seterusnya. Fa bada'a mongko ngawiti sinten Allah Gusti Allah taala binafsi kelawan zat Allah. Wa sannalan ngaping pinduni sinten Allah bi malaikatihi kelawan malaikate Allah. Wa sallasalan ngaping teluni sinten Allah bi ahlil ilmi kelawan ahlul ilmi. Jadi dalam penyebutan ini yang bisa menyaksikan Allah, zatnya Allah sendiri, kemudian malaikat, kemudian orang-orang yang punya ilmu, itu maksudnya. Pertama Allah binafsihi itu, yang kedua malaikat, yang ketiga adalah orang yang ahli ilmu. Wa nahika lan iku nyukupi sira bihadza kelawan iki lapi tutur apane syarafan kemuliaane wa fadlan lan tegese kautamaane wa jalalatan dan keagungane wa nublan yang tegese keagungane kepinterane. Nih. Jadi cukup bagi kita, bagi kamu apa yang telah disebutkan tadi. Ketika Allah menyebutkan pertama dari syahidallah itu, masalah musyahadah itu, dalam penyebutan saja itu Allah yang pertama, kemudian malaikat, kemudian ahli ilmi. Artinya urutan dari keagungan dan kemuliaan itu adalah orang yang punya ilmu, urutannya setelah ini, setelah malaikat dalam urutan ini, maka cukup. Masya Allah. Jadi orang yang punya ilmu, jadi keutamaan, kehormatan, keagungannya, semuanya itu cukup bagi orang yang punya ilmu. Dan hadis dalil-dalil yang tadi disebutkan, yang sudah disebutkan di atas itu cukup bagi kita sebagai dalil bagaimana orang yang punya ilmu itu adalah orang yang mulia. Kalau orang yang mulia, maka kita yang orang nggak punya ilmu harus memuliakan orang yang punya ilmu. Nah, makanya kita harus bisa mendudukkan diri kita. Kalau sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka kita harus mengagungkan.
Kalau menurut Allah itu hal yang mulia, dimuliakan oleh Allah, kita juga harus memuliakannya. Kenapa kita harus memuliakan Nabi? Dan karena Allah memuliakan mereka beliau-beliau itu. Kenapa kita harus memuliakan wali? Karena kita karena Allah telah memuliakan mereka. Kenapa kita harus memuliakan dan takzim kepada ulama? Karena ulama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dimuliakan oleh Allah, kita harus ikut memuliakan. Itu maksudnya. Jadi kalau kita tidak memuliakan orang yang punya ilmu, salah, karena Allah telah memuliakan. Allah saja memuliakan, bagaimana kita sebagai makhluknya. Ini maksudnya. Maka cukup bagi kita orang-orang yang punya ilmu itu, yaitu kemuliaannya, keutamaannya, keagungannya itu. Wa qala ta'ala lan dawuh sinten Allah taala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ang pemestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah sopal ulama. Ini ada adat hasr kalau dalam bahasa baik bahasa nahwu atau bahasa usul, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Artinya begini, berarti kalau bukan ulama nggak takut, ya. Ulama itu punya cara bagaimana takut kepada Allah, punya pengetahuan bagaimana cara kepada Allah, dan memang ulama itu yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena tahu bagaimana akibat, bagaimana ma'rifatullah setelah. Kalau orang itu tahu dan tahu hakikatnya, itu kan bisa menjaga diri istilahnya. Kalau kita tahu bahwa misalnya contoh yang ada di kalangan kita, kalau kita tahu bahwa api itu akan membakar, ya kita akan menjauhi dari api itu gitu. Lah kalau kita tahu bahwa bukan api, kayak apalah yang kita ketahui itu tidak akan membahayakan kita, ya kita nggak bakal takut. Kalau sesuatu itu menyenangkan kita, menguntungkan kita, ya kita akan cari itu. Nah, kalau sesuatu yang berbahaya kepada kita, maka itu akan kita jauh. Itu gambaran kita maksudnya. Nah, kalau Allah kan pencipta alam semesta, semuanya di tangan Allah, biyadihi kullu syai'. Nah, biyadihi kullu syai'. Maka ulama pasti takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tahu di tangan bagaimana apa yang diperbuat, apa yang ini hakikatnya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak takut? Kita saja kalau terhadap apa orang yang punya duit banyak yang bisa bayar orang misalnya, kalau orang biasa kan takut kan. Kalau orang biasa yang tidak ada ilmunya ya takut, tapi kalau orang yang punya ada ilmunya nggak bakal takut. Ya seperti itu gambarannya. Gambaran apa? Bukan menyamakan loh, artinya kita mengukur akal kita, akal kita, otak kita itu dengan seperti itu. Maka ulama itu yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu, teman setune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha ngamal sapa alladzina sholihati pira-pira amal saleh iku ulaika teman setuhune alladzina amanu wa amilu sholihat hum ya ulaik iku khairul bariyati, bagus-baguse makhluk. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu yang paling baik dari daratan manusia, makhluk semuanya itu yang paling baik. Orang yang paling baik, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Ini sudah ma'ruf atau sudah pada tahu lah. Dzalika liman khasyiya rabbah, sampai di surat Al-Bayyinat, lam yakunil ladzina kafaru, itu seterusnya kan innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Terus innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim lahum jannatun dzalika liman khasyya rabbah, terakhirnya. Utawi iki mengkono kabeh liman kaduwe wong khasyya kang wedi sapa man rabbahu ing pangerane man. Semuanya itu jazaohum 'inda rabbihim jannatun
minta dilandaru khalidina fiha abada. Jadi surga adn dan lain semuanya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat itu milik siapa? Liman khosyiya rabbah, bagi orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya. Siapa yang takut kepada Tuhannya? Yaitu para ulama. Makanya para ulama tempatnya itu di jannati adn tajri min tahtil anhar. Jadi di surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Orang-orang yang punya ilmu, ahli ilmu. Faktadat mongko natrapi opol ayatani ayat loro, atau berarti ayat itu menganjurkan annal ulama atau mengartikan annal ulama yang temen setune pira-pira ulama hum ya ulama iku alladzina wong akeh yakhshauna kang padha wedi sinten alladzina Allah yang Gusti Allah taala walladzina yakhshauna Allah utawi wong akeh yakhshauna kang padha wedi sinten sapa alladzina Allah yang Gusti Allah hum ya alladzina iku khairul bariyati api-apike manusa bagus-baguse manusa fayunti jumoko aweh faedah natijae iku anna fayunti jumoko aweh natijah apa anal ulama temen setuhune pira ulama hum ya ulama iku khairul bariyah. Nih cara rentetan, jadi kalau rentetan itu orang yang takut kepada ini mantiknya ini, jadi sampai pada natijah. Kalau orang yang takut kepada Allah, ulama itu orang yang paling takut kepada Allah. Mereka itu yang paling takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah itu sebaik-baik manusia. Nah kalau sebaik-baik manusia maka natijahnya jadi kayak muqaddimatu kubra, muqaddimah sughra ini dalam mantik itu natijahnya al ulama hum khairul bariyah. Ulama itu sebaik-baiknya sebaik-baiknya manusia. Jadi kalau ulama kan takut kepada Allah. Orang yang takut kepada orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang paling baik. Yang paling baik. Berarti natijahnya orang yang ulama itu paling baiknya manusia. Jadi ini dalam bahasa mantik itu seperti kita nggak perlu masuk ke mantik lah istilahnya. Kalau kita banyak yang belum belajar mantik misalnya ya nggak usah, yang penting begini. Jadi kalau kita catat itu ya ulama itu kan yang takut dengan Allah. Nah orang yang takut dengan Allah itu adalah orang sebaik-baik manusia. Nah, kalau begitu natijahnya apa? Berarti ulama itu sebaik-baik manusia. Jadi tapi ini hubungannya dengan yang takut kepada Allah, karena kalau yang sudah namanya ulama itu pasti takut kepada Allah. Karena yang dimaksud ini ulama akhirat, bukan ulama dunia, bukan ulama bukan ulama ini. Jadi ulama yang disebut di ayat-ayat ini dan di kitab-kitab atau di hadis-hadis ini atau yang disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini maksudnya adalah ulama akhirat, sehingga dengan ilmunya itu mencapai pada takaran khauf, yakhsyallah, takut kepada Allah. Dengan ilmunya itu semakin takut kepada Allah. Karena dalam hadis banyak sekali man izdada ilman wa lam yazdad khaufan wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah ila budan, itu banyak. Makanya yang dimaksud adalah ulama akhirat yang timbul di hatinya itu takut kepada Allah. Nah kalau tadi kan ada ayatnya alladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, yang berilmu, yang beramal soleh itu bagus-bagusnya manusia. Nah kalau bagus-bagus manusia terus diteruskan sampai yang bagus manusia itu liman khosya rabbah, disediakan surga-surga bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lah yang takut kepada Allah itu siapa? Ulama. Maka ulama itu sebaik-baik manusia. Kalau ulama sebaik-baik manusia, maka ulama sebaik-baik orang yang takut kepada Allah itu adalah sebaik-baik ulama. Sebaik-baik
manusia. Maka ulama itu adalah sebaik-baik manusia, itu maksudnya. Jadi ulama yang yakhshawna rabbahu, orang alim yang takut kepada Allah. Wa qala andahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu warasatul anbiya. Nah, dalam kaitannya ini ulama menjadi pewaris para nabi. Maksudnya itu apa waris para nabi? Kenabian itu sudah tidak ada. Kalau kenabian sudah tidak ada, karena derajat kenabian itu sudah diangkat, sudah terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Maka setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Yang ada hanya pewarisnya. Yang ada pewarisnya. Siapa pewarisnya itu? Ya para ulama itu. Artinya ulama itu kedudukannya menggantikan para nabi. Maka disebut al-ulama warasatul anbiya. Oleh karena itu ulama warasatul anbiya, kalimatnya anbiya bukan warasatul rusul atau tapi warasatul anbiya. Kalau disebut al-anbiya itu identik dengan beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang kita kenal banyak dengan anbiya Bani Israel atau ulama Bani Israel, nabi-nabi dahulu pada zaman Nabi Israel dan sebelumnya. Nah, nabi-nabi ini dahulu ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau posisinya mereka itu masing-masing. Artinya kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, ini sebagaimana di ayat wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Jadi dalam ayat itu Allah itu mengutus nabinya itu, rasulnya, utusan-utusannya itu sesuai dengan keadaan, sesuai dengan lughat kaumnya, bilisani qaumi, dengan bisa dikatakan lughat atau keadaannya atau apalah itu, yang tafsirannya itu banyak sekali. Contoh begini, Nabi Musa diutus oleh Allah di Mesir, walaupun kemudian pernah singgah di Madian, yang kalau sekarang itu ya Yordania lah. Dan dalam waktu yang sama di situ ada Nabi Syuaib. Jadi dalam satu waktu banyak itu nabi-nabi itu dahulu ada yang di Mesir, artinya kulturnya berbeda. Yang diutus di sana ada, yang diutus di sini ada. Nabi Yusa juga pada zaman Nabi Musa, Nabi Harun juga ada Nabi Musa. Dan paling terakhir adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Itu satu kurun. Nah, banyak seperti ini nih. Banyak seperti ini. Artinya masing-masing nabi itu diutus sesuai dengan kultur budayanya atau sesuai dengan lisanu qaumih. Keadaannya di situ. Nah, ulama yang dijelaskan oleh Nabi warasatul anbiya, maka ulama yang sebagai ganti atau sebagai penerus daripada nabi-nabi itu maka masing-masing per daerah ada ulamanya masing-masing. Per daerah atau per negara atau apa ada ulamanya masing-masing. Tapi ya kembali, mereka itu sama, yaitu ulama akhirah. Artinya memiliki tugas masing-masing sama. Ini yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Maka tidak bisa disamakan. Sama rata misalnya dengan sifatnya, dengan keilmuannya, dengan modelnya. Tidak, masing-masing punya keistimewaan masing-masing. Ulama Indonesia punya keistimewaan, ulama Arab punya keistimewaan, semuanya. Dan masing-masing itu adalah warasatul anbiya. Tidak bisa kita lebih yang paling utama, yang paling agung itu adalah ulama sini. Yang paling alim itu ulama itu. Itu kita memposisikan diri sebagai apa? Sebagai juri gitu loh. Sebagai juri. Ini enggak boleh seperti itu, kita sebagai juri itu. Yang berhak menilai itu paling ya kita nyawang-nyawang itu sesama orang yang alim. Sesama orang yang alim kalau satu profesi itu aja dilihat mungkin dari perkataannya atau dari taklifannya, karangan-karangannya atau bagaimana dia mengajar atau bagaimana. Itu hanya bisa menilai dari situ, hakikatnya tidak tahu. Karena wa fawqa kulli ilmin alim. Jadi
Nggak bisa kita menilai orang, oh orang-orang ini, oh ya kita mengakui, kita masya Allah madah, mengakui orang itu orang alim, orang itu wajar sekali. Tapi kemudian sampai kita membandingkan bahwa ini lebih alim dari ini, lah kita ini siapa? Ini kadang-kadang kita overdosis, jadi kita terlalu over, dari terlalu ini akhirnya kita sebagai juri, yang lain sebagai kontestan gitu loh. Nah ini yang tidak benar. Makanya semua ulama, karena ulama itu punya tugas masing-masing. Tugasnya masing-masing. Ada yang modelnya begini, monggo silakan. Ada yang tugasnya begitu, monggo silakan. Jangan sampai ada perpecahan. Masing-masing punya tugas masing-masing, karena Nabi juga begitu. Karena ulama adalah warasatul anbiya, maka dan Nabi itu tugasnya masing-masing dahulu itu hanya satu yang satu estafet, satu tugas yang sama, yaitu tauhidillah. Ya, tauhidillah. Tapi yang lain-lain sama semuanya, dengan kulturnya, dengan ininya. Maka kita juga sama. Kita kan memegangi, sudah dikasih agama Islam, sudah. Kita harus memegangi semuanya, itu harus mengagungkan agama Islam. Kalau yang lain-lain dari kultur mana sebetulnya sama, punya jalan dan keistimewaannya masing-masing, tidak boleh dibandingkan. Ibaratnya kalau ulama itu adalah warasatul anbiya, dan anbiya itu satu sama lain itu punya tugas ya masing-masing, maka dijelaskan dalam surat Yasin kan ada la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kita enggak membeda-bedakan antara utusan-utusan, antara nabi-nabi yang lain. Oh ini lebih ini, oh jangan, karena itu nanti akan menjadikan permusuhan, persengketaan yang menimbulkan nanti perpecahan, dan ini tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus mengetahui bagaimana warasatul anbiya itu. Dan lagi banyak seperti itu. Harus kita tahu, sebagai ulama juga harus tahu fungsinya masing-masing. Ada ulama yang bagian ini, ulama yang keras, ulama yang lembut, ulama yang bagaimana, itu masing-masing punya tugas dan punya karakter masing-masing, tidak boleh dibanding-bandingkan, nggak boleh, karena semua masing-masing adalah pewaris para Nabi Muhammad SAW, pewaris para nabi dahulu. Jadi tingkahnya, apanya yang dimilikinya, gerakannya, tugasnya itu laksana para nabi, karena mereka itu adalah penerus para nabi. Wa hasbuka lan iku utawi iki iku nyukupi sliramu bihadi darajati kelawan ikilah derajat apane masdan keluhu keagungane wa fakhron lan kebanggaane. Wa hadhihi rutbati lan ikilah pangkat atau derajat apane syarafan kemuliaane wa dzikron lan pituture. Ya cukuplah tadi yang disebutkan semuanya. Bagi kita itu, bagimu sebagai derajat yang agung, sebagai derajat yang mulia, yang selalu dikenang. Wa idza kana lan ing dalam alikalone ora ono. Wa idza kana ora ono. Wa idza kana ing dalam alikalane ono tau tinemu. La rutbata fawqa nutbata. Kok tinemu. Lan ing dalem alikalane ono apa kelakuan iku la rutbata ora ono derajat iku maujud fi fawqa nubuwati dalam sandukure kenabian. Fala syarafa mongko ora ono kemuliaan iku maujud fawqa syarafil wirasati ing dalem sandukure kemuliaane wirasah, warisan litil karubati maring mengkono derajat. Nah kalau tidak ada derajat di atas derajat kenabian, ya maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan warisan para nabi. Karena warisan para nabi itu ya, kalau yang diwarisi itu nabi, derajat paling luhur kan kenabian. Nah kalau setelah nabi kan enggak ada, maka yang mewarisi kenabian itulah yang paling mulia, tidak ada lagi. Maka cukup bagi kita ulama-ulama itu memiliki derajat yang tinggi, karena derajat ulama itu setelah derajatnya para nabi. Wa ghayatul ilmi, nah setelah itu utawi katokenge ilmu iku al amalu bihi, itu ngamalaken bihi kelawan ilmu.
Nah, setelah itu puncak dari kita sudah mendapatkan ilmu, punya ilmu lah ya, maka kita puncaknya setelah itu adalah beramal dengan ilmunya. Li'annahu krana tamasatuhune al-amal bihi samratuhu iku samare ilmu wa faidatul umri lan faedahé umur wa zadul akhirati lan sangune akhirat. Jadi kalau sudah punya ilmu maka pada puncaknya adalah untuk mengamalkan ilmu puncaknya. Kalau kita sudah punya ilmu harus diamalkan karena untuk mengamalkan ilmu mengamalkan ilmu itu adalah puncak dari ilmu itu sendiri dan buah dari ilmu itu sendiri. Dan faedah dari ilmu itu untuk kita bisa mengambil faedah seumur hidup kita. Dan akan sebagai bekal di akhirat itu ilmu. Faman dzafiro dadi mongko lamun mongko utawi sapane wektu dzafiro merkule sapa man bihi kelawan ilmu saida mongko bejo sapa man. La waman mongko lan waman utawi sapane wong iku fathah iku pot ing man apa ilmu khosira mongko rugi sapa man. Nah, kalau orang itu tidak punya ilmu ya, kalau orang sudah memperoleh ilmu, punya ilmu maka dia akan beruntung. Dan kalau tidak punya ilmu itu akan rugi. Jadi karena kalau kita punya ilmu, kemudian bisa mengamalkan ilmunya, maka seumur hidup kita akan mengambil faedahnya, manfaatnya. Dan itu akan bekal di akhirat kalau bisa diamalkan. Karena mengamalkan ilmu itu adalah buah dari ilmu itu sendiri. Nah, kalau orang punya ilmu, wah, beruntung sekali dia. Beruntung sekali. Karena apa? Kalau dia nggak bisa punya ilmu, khosir, rugi. Walamma dzukira lan ing dalem marikalane den sebut indahu ing dalem ngersane Kanjeng Nabi sapa rajulane wong loro. Ahaduhum kang utawi salah sajene rajulan iku abidun wong sing ahli ibadah. Wal akharu tayyunehi ku alimun wong sing alim. Ada dua laki-laki yang disebutkan di hadapan diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satunya orang yang ahli ibadah, satunya orang yang punya ilmu. Diceritakan kepada Rasulullah. Bagaimana tanggapan Rasulullah? Qala dawuh sinten Rasulullah fadlul alimi utawi keutamaane orang yang punya ilmu alal abid ing atase wong sing ahli ibadah iku kafadli kaya keutamaanku ala adnaku ing atase paling rendahe sliramu kabeh. Ini diumpamakan kata Rasulullah ketika disebutkan di hadapan Rasul diceritakan bagaimana orang satunya orang alim, ada dua orang nih, satunya orang alim, satunya orang ahli ibadah. Bagaimana antara keduanya? Jawabnya Rasulullah, keutamaan orang yang punya ilmu, orang yang alim terhadap orang yang abid itu seperti saya keutamaanku dengan keutamaannya orang yang paling rendah di antara kalian. Oh, berarti jauh sekali kedudukannya, martabatnya, keutamaannya itu jauh sekali kedudukannya antara orang yang alim dengan orang yang abid. Itu padahal orang abid loh, abid itu orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah. Tapi bukan alim. Jadi kalau di istilah ada istilah abid, ada istilah alim. Abid itu yang orang ahli ibadah tapi bukan orang alim istilahnya. Tapi kalau orang alim ya alim juga ibadah, bukan berarti alim terus enggak ibadah cuma punya ilmu doang enggak ibadah, bukan. Tapi istilah dalam penyebutan alim dan abid itu istilahnya orang abid itu enggak punya ilmu. Tapi kalau alim itu punya ilmu. Masing-masing ahli ibadah. Karena dengan ilmu saja amalannya juga jadi ibadah. Punya ilmu juga merupakan ibadah. Belajar ilmu juga merupakan ibadah. Apalagi sampai diamalkan, wah itu malah double-double, makanya derajatnya lebih luhur. Orang yang punya ilmu itu. Makanya penting sekali ilmu itu. Ini dua orang disebutkan di hadapan Nabi, katanya keutamaannya atau kelebihannya atau kemuliaannya bandingannya itu antara Nabi dengan orang yang paling rendah itu ya jauh sekali. Wa qala dawuh sinten Kanjeng Nabi thalabul ilmi utawi golek ilmu luru ilmu faridatun niku belum sebelumnya ya.
Wa qala dawu sinten Kanjeng Nabi man salaka thoriqon. Manutai sapa dewa iku salaka ngambah. Ngambah sapa man thoriqon ing dalan yatlubu kang nupri sapa man fihi ing dalem thoriqon ilman nupri ing ilmu salaka mongko ngambahaken sinten Allah Gusti Allah bihi kelawan man thoriqon ing dalan min turukil jannati kang tetep saking pira-pira dalane swarga. Kata Rasulullah, barang siapa ngambah itu intinya apa? Menuju jalan, berjalan di atas jalan untuk mencari ilmu. Jadi dia berjalan untuk mencari ilmu. Maka Allah akan memberikan jalan itu, jalan dia menuju jalan surga. Kalau santri ini, santri atau siapa saja, bukan hanya santri, yang penting dia mau belajar ilmu agama. Gitu. Karena dengan banyak ulama yang menjelaskan bahwa thalabul ilm, al-ilm yang dimaksud itu alnya al-ma'rifat, yang dimaksud ada yang mengatakan thalabul ilm, al-ilmu ilmu syariah. Dan ada yang mengatakan bahwa al-ilmu al itu lil ma'rifah, alif lamnya itu yang dimaksud adalah ilmul amal. Jadi ilmu yang untuk diamalkan. Ya kalau ilmu yang diamalkan ya ilmu syariat, ilmu fikih istilahnya. Ilmu fikih. Jadi enggak mengetahui hukum-hukum. Berarti ilmu syariat. Jadi kalau orang berjalan mencari ilmu syariat istilahnya, maka Allah akan permudah atau akan menjadikan jalan itu menuju surga. Itu man salaka thoriqan yatlubu fi ilman salakallahu bi thoriqan min turukil jannah. Wa qala dausidan Allah taala thalabul ilmi. Utawi golek ilmu, luru ilmu fardhatun itu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam wa muslimatin lan wong Islam wedok. Wa talibul ilmi utawi wong sing luru ilmu yastaghfiru iku njalungaken ngepuro lahu kedue talibul ilmi apa kullu syai'in saben-saben suci hatal huti sehingga iwak fil bahri ing dalem segara. Ini kata Rasulullah. Jadi sabdanya Rasulullah itu mencari ilmu itu wajib bagi muslim muslimah. Ini kemarin saya jelaskan muslim muslimah, kalimat muslimah itu dalam beberapa riwayat hadis nggak ada kalimat muslimah, hanya thalabu ilmi atau apa? Fardhatun ala kulli muslimin. Karena kalau disebut dengan muslimin sudah mencakup ilmu perempuan. Sudah mencakup perempuan. Karena perempuan juga ada pembahasan di dalamnya. Kalau perempuan sudah menikah dan lain-lain itu nanti ada pembahasan tersendiri oleh para ulama. Maka dalam riwayat itu tidak ada kalimat muslimatin, hanya ala kulli fardhatun ala kulli muslimin. Kemudian kok ada muslimatin, ini dijelaskan kemarin oleh Imam Romli bahwa kalimat muslimin, muslimatin itu kayaknya riwayat dengan menggunakan makna, riwayat bil makna. Supaya mengena semuanya bil makna, karena mencakup kalau ala kulli muslimin berarti semuanya tercakup, laki perempuan masuk di dalamnya. Orang Islam, kalau orang Islam ya laki-laki dan perempuan masuk di dalamnya. Aku ada tambahan ini untuk meyakinkan. Itu kemarin dijelaskan di kitab Sittina Masalah sudah disebutkan di situ. Nah, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajib mencari ilmu bagi setiap muslim. Nah, hukum wajib itu adalah seperti dikatakan Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad dan macam-macam ulama menjelaskan, mencari ilmu wajib itu ilmu yang berhubungan dengan amaliyah kita yang bersifat wajib, maka mencari ilmunya wajib. Kita sholat, kita wudhu, kita puasa, kita zakat, kita haji, semuanya itu kan halal yang wajib. Maka untuk mengetahui bab-bab itu tadi yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan, maka kita harus punya ilmu. Karena kalau tidak ada ilmu, amalan kita tidak sah, tidak diterima, tidak sah itu. Walaupun ternyata amalan kita itu cocok sesuai dengan tuntunan syariah, tapi kalau kita melakukannya tanpa adanya ilmu, maka tetap tidak sah. Kemarin itu dijelaskan
di masalah fikih itu. Makanya berbahaya, harus punya ilmu paling tidak. Kalau kita nggak tahu ya ilmunya sholat, ilmunya apa, ilmunya wudhu lah, nah, harus tahu. Jadi ini wajib, ini nggak wajib, ini begini caranya, ini begini, itu harus tahu juga. Itu supaya amal ibadahnya sah, wudhunya sah. Kalau wudhunya sah, sholatnya sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Nah ini yang bahaya, makanya thalabul ilmi fardhotun. Hal-hal yang wajib bagi kita, maka untuk mencari ilmu yang menunjang itu, menunjang kewajiban kita adalah hukumnya wajib. Dan orang yang mencari ilmu itu, semua yang ada di dunia ini akan meminta ampunan untuknya. Dimintakan ampun oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini, sampai ikan yang ada di lautan, berapa jumlahnya itu? Jutaan, miliaran, bahkan triliunan yang ada di mana? Dia ada di laut itu. Itu semuanya meminta ampunan untuk orang yang sedang mencari ilmu. Makanya rugi kalau nggak mencari ilmu itu. Karena setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, semuanya, setiap sesuatu. Kalau setiap sesuatu, baik ikan atau yang lain, pokoknya bukan hanya manusia saja. Kalau manusia mungkin yang tahu, yang nggak tahu ya ini. Semuanya akan mendoakan. Mendoakan orang yang sedang mencari ilmu. Makanya enak, makanya banyak yang mengatakan cerita-cerita bagaimana orang yang meninggal ketika sedang menuntut ilmu. Itu matinya mati syahid sudah dijamin, Masya Allah. Nanti banyak cerita keterangan-keterangan itu dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi kita kalau sedang mencari ilmu, sedang ngaji lah istilahnya, itu tadi didoakan oleh semua segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kullu syai'in hattal hutfi fil bahri, sampai ikan yang ada di lautan juga mendoakan kita. Wa qala ndawu sinten Allah ta'ala, wa qala ndawu sinten Kanjeng Nabi, man ghoda li talabil ilmi. Utawi sapane wong iku ghoda budalan sapa man. Ghoda itu kalau bahasa Arab gimana nih, budal isuk-isukan. Tadi maksudnya budal pagi ini kan ala sabil gholaba al ghalib, kalau orang mau pergi ya pagi, bukan malam. Dan da'bu salaf itu kalau pergi siang-siang atau dari pagi. Kalau malam enggak dibuat pergi. Ini dahulu kalau kebiasaan orang-orang salaf itu ya. Jadi kalau mau pergi-pergian itu hendaknya di siang hari atau pagi hari, tidak di malam hari. Makanya ini kalau dalam hadis itu kebanyakannya begini, man ghoda ilal masjid. Jadi bukan pakai apa, ghoda itu artinya pergi dari pagi, ilal masjidi, maring masjid. Oh, li thalabil ilmi, maring man ghoda, man utawi sapane wong iku ghoda. Budalane esuk sapa man li thalabil ilmi krana nuprih ilmu, golek ilmu, salat mongko nyolawati alaihi ngatasé man sapa malaikatu pira-pira malaikat, wa burika lan den berkahi sapa lahu man fi ma'isyati ing dalam kehidupan iman. Kata Rasulullah, barang siapa yang pergi untuk mencari ilmu, maka didoakan oleh malaikat, disolati oleh para malaikat itu ya bukan didoakan oleh malaikat, didoakan, diistighfari, diampuni dosanya, apa semuanya. Bukan hanya itu, wa burika lahu fi ma'isyatih, diberkahi dalam kehidupannya. Ini santri hidupnya berkah apa adanya, itu maksudnya. Bukan hanya itu, sebenarnya kalau kita ini pengaruhnya juga kalau kita benar-benar istilahnya mondokkan anak lah istilahnya, mungkin bisa yang benar-benar bagaimana ingin memondokkan anak atau supaya anaknya menjadi santri itu dalam mencari kehidupannya itu berbeda, karena ada sisi berkahnya di situ, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Makanya dari santri sekarang ya sudah mulai pudar, tapi alhamdulillah tidak sedikit santri-santri yang masih banyak di pondok-pondok itu, alhamdulillah. Karena ini dalam rangka ya, kalau kita banyak santri di pondok atau apa ini sebenarnya tandanya kiamatnya masih lama. Kiamatnya masih lama karena masih banyak orang-orang baik, karena masih banyak orang-orang yang
kehidupannya itu diberkahi oleh Allah, didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun oleh para malaikat. Wa qala lan dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghoda ilal masjid, ai sapane wong iku ghoda budalan sapa man ilal masjid maring masjid. La yuridu hale ora ngarepaken sinten man illa an yata'allama kejaba yen to belajar sapa man khairon ing kebagusan, ngerteni ing barang bagus, au yu'allimu utawa ngajaraken sapa man ing khair, kana mongko ana apa ghadwatu ilal masjid lahu kedue man ana iku ka ajri hajjin tamin, iku kaya dene kanjarane haji tamin kang sempurnane. Kalau ada orang pergi ke masjid, perginya itu untuk belajar apa untuk mengajar? Sama saja. Pergi ke masjid untuk belajar, untuk mengetahui barang yang baik itu bagaimana. Artinya kan berarti kita ngaji istilahnya. Kita pergi ke masjid untuk ngaji, untuk belajar di sana. Atau kita untuk mengajarkan di sana, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, itu kan sama saja kita ngaji, belajar di sana. Nah ini orang yang pergi ke masjid untuk belajar atau mengajar, ini dapat pahala seperti haji yang sempurna. Ini baru ngaji aja atau mengajarkan ilmu, dapat pahala seperti pahalanya haji secara sempurna. Kata Rasulullah, berarti beruntung sekali. Makanya pantas saja kalau disebut derajatnya orang yang alim itu, derajatnya paling luhur setelah kenabian. Wa qala ndawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al alimu ta wong sing alim, wal muta'allimu lan wong sing belajar. Kahadhihi wa hadhihi, kahadhihi min koyo ikilah jari, wa bin hadhihi sangko ikilah jari. Wa jama'alan bakayo ini isyarat. Wa jama'alan ngumpulaken sinten Kanjeng Nabi bainal musabbihati ini wallati taliha ini yang tengah. Jadi kayak orang yang alim dan muta'alim itu kayak ini. Nah, begini nih ditunjukkan oleh ini berdampingan dengan ini jari ini. Musabbihah itu jari telunjuk, wallati lan jari taliha kang nyandingi apa latiha ing musabbihah. Gini. Wa jama'a bainahuma al musabbihah wallati taliha syarikani, yaiku apa? Al alim wal muta'allim kahadhihi syarikani, yaiku sekuton karone fil akhirati fil ajri dalam ganjarane. Wala khairul ora kebagusan iku mujud fi sairin nasi dalam sekiranya manusia ba'dal alim wal muta'allim. Lah ini masyaallah. Orang alim dengan orang yang belajar, orang yang punya ilmu dengan orang yang belajar. Kayak kiai sama santrinya itu kayak begini ibaratnya. Kayak begini nih. Artinya begini itu gimana? Rasulullah menggambarkan dua jari ini dua-duanya sama-sama mendapatkan pahala. Dua-duanya baik. Tidak ada yang lebih baik daripada dua-duanya ini. Jadi guru dengan muridnya, santri dengan kiainya itu kedudukannya sama secara ini, dapat pahalanya itu sama. Dua-duanya dapat pahalanya sama dan dua-duanya itu mendapatkan derajat yang tidak ada yang lebih baik dari itu, kata Rasulullah. Wa qala dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udu itu dalam riwayat lain itu kun, jadilah. Udu wis budalano sira, dadiyo sliramu. Aliman iku dadi wong sing alim. Au muta'alliman sing duwe ilmu, au muta'alliman utawa wong sing belajar, santri. Au mustamian utawa hanya ngrungu tok nguping karena nggak bisa belajar, sudah tua atau umurnya atau kondisi yang menyebabkan itu. Au muhibban utawa seneng lidzalika maring alim, maring ilmu lah istilahnya. Wala takunan ojo ono sliramu iku al khamisa wong sing nomor 5. Bukan alim, bukan muta'alim, bukan mustami', bukan muhib.
fatahlika mongko dadi sebabe rusak sliramu. Kata Rasulullah, jadilah orang alim. Jadi 4 macam, ada 5 macam orang ini. Jadilah orang yang alim. Kalau nggak bisa alim, karena ya di samping waktunya atau kondisinya lah tidak mungkin menjadi orang alim. Ya kalau nggak bisa jadi orang alim, jadi muta'alim, belajar, santri, jadi statusnya itu pelajar, santri lah istilahnya. Jadilah santri. Nah kalau jadi santri juga nggak bisa, maka gimana? Mustami, ya mendengarkan. Mendengarkan saja, nggak apa-apa. Mendengarkan pengajian, mendengarkan wejangan, mendengarkan ilmu. Yang nomor 3. Kalau mustami juga nggak bisa. Mendengarkan ilmu nggak bisa. Muhibban, paling nggak senang. Paling tidak itu senang dengan ilmu. Senang dengan sahibul ilmu. Senang apa-apa yang berhubungan dengan ilmu. Senang dengan orang alim, senang dengan santri, senang dengan orang yang mendengarkan ilmu. Ini nomor 4. Jadi jadilah 4 ini. Wala takunil khamis fatalik. Jangan sampai menjadi orang yang kelima. Kalau jadi orang yang kelima ini bakal rusak, hancur. Karena tidak ada baiknya sama sekali. Kalau sudah berhubungan dengan ilmu, maka itu ada nilai baiknya. Kalau orang alim plus orang yang muta'alim plus mustami plus muhib juga plus. Nah kalau tidak 4-4-nya itu berarti jadi apa? Alim enggak, muta'alim enggak, mustami enggak, muhib enggak. Senengnya ngerusoi, merusak, ya, membubarkan, menghalang-halangi. Ini kan semuanya ini kerusakan yang akan didapatnya. Fatahlik wala takunil khamis fatahlik. Itu yang akan menjadi kerusakan. Maka kalau pengen nggak jadi rusak, ya itu tadi paling tidak jadi orang 4, orang alim. Kalau nggak bisa alim jadi muta'alim. Kalau muta'alim nggak bisa jadi mustami'. Kalau mustami' juga nggak bisa, cukup dengan senang dengan ilmu, senang dengan kiai, senang dengan santri, senang dengan itu sudah cukup. Itu menggambarkan bahwa orang itu ada berkahnya, ada kebaikannya. Tapi kalau orang tidak seperti itu, tidak termasuk dari 4 ini, dia itu fatahlik. Makanya Rasulullah menjelaskan fala takun wala takunil khamis fatahlik. Ini bahaya. Jadi bahayanya begitu. Baik. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngaten. Ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Ta'allamu belajar siramu kabeh al ilma ing ilmu wa 'allimu lan mulango mulangaken sira kabeh ing ilmu annasa ing manungsa. Belajarlah. Nyantrilah istilahnya. Karena belajar agama itu kan berarti istilahnya kayak santri gitu. Jadi santrilah, jadi santri. Kalau sudah jadi santri dapat ilmu maka ajarkan kepada manusia. Karena ini tadi nanti akan jadi estafet atau jadi penerus daripada Nabi. Wa qala dawu sinten Kanjeng Nabi idza ra'aitum. Ing dalem ari kalane ningali sliramu kabeh riyadul jannati ing pira-pira taman surga farta'u. Mongko gabungu, gembulo sliramu kabeh. Ikut di situ di dalamnya. Faqila mongko tindawaken ya Rasulullah, wahai utusanipun Allah. Wa mariyadul jannah. Wa malan iku apa riyadul jannati utawi pira-pira pertamane surga. Kata Rasulullah, kalau kau melihat riyadul jannah, maka ikut gabung, duduk di situ. Gabung di situ. Maka dikatakan kepada Rasulullah, disampaikan, ditanyakan, ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, apa itu riyadul jannah? Qala dawuh jawab sinten Kanjeng Nabi, hilakuz zikri, perkumpulan zikir. Beberapa perkumpulan zikir. Qala dawuh sinten ato hiya utawi riyadul jannah iku majalisul halali, majelis yang menjelaskan tentang halal wal harami lan haram. Jadi majelis yang bisa menjelaskan tentang bagaimana yang haram, bagaimana yang halal. Berarti kan majelis ilmu,
ilmu. Kaifa tashtari hale kaya apa tashtari tuku sliramu, wa kaifa tusolli lan kaya apa tusolli salat sliramu, wa kaifa tuzaki lan kaya lahan hale kaya apa tuzaki zakat sliramu, wa kaifa lan hale kaya apa tahujju haji sliramu, wa kaifa dan seterusnya tangkihu nikah sliramu, wa kaifa dutalliku bagaimana mentalak bama asbah dzalika lan perkara-perkara asbah dzalika kan ngumpamani apa ma ing mengkono kabeh tuku dan bagaimana tata caranya. Nah, ini hadis yang sangat penting sekali karena begini. Ini diumpamakan oleh Rasulullah itu riyadul jannah, pertamanan surga. Kata Rasulullah, kalau kau melihat ada taman-taman surga, maka duduklah di situ, dengarkanlah, ikut gabung di situ, dengarkan, ikut berada di situ. Kenapa? Ya karena riyadul jannah akan terasa segar di dalamnya, akan terasa enak, adem begitu. Suasana surgawi karena riyadul jannah. Tapi ternyata bukan hanya itu. Memang betul itu riyadul jannah. Kalau di dunianya sebagai riyadul jannah, maka nanti di akhirat langsung aja akan masuk surga. Kita sudah memasuki pertamanannya, berarti nanti di surga langsung bisa masuk surga. Makanya ada raudhatun min riyadil jannah. Kuburan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Nah, maka kita kalau ada ini raudhatun min riyadil jannah. Nah, ini apa riyadul jannah ditanyakan oleh sahabat. Jadi dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Rasulullah menjawab, hilakul zikri, ada perkumpulan halaqah lah istilahnya. Halaqah, hilak itu kan jamaah halaqah. Hilakul zikr. Jadi halaqah ada pertemuan, perkumpulan yang dibaca di dalamnya zikir kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. Kalau Atta itu menjelaskan bahwa majalisul riyadul jannah adalah majalisul halal, majlis ilmu, majlis yang menjelaskan tentang halal haram. Berarti majlis ilmu. Bagaimana kita jual beli, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita haji, bagaimana kita nikah, bagaimana kita mentalak dan macam-macam. Ini semuanya berkaitan dengan hukum fikih. Maka kalau ada majelis atau ada majelis taklim lah ya, berarti kalau sekarang kan majelis taklim. Jadi di dalamnya itu mengajarkan sesuatu yang halal dan yang haram, yang boleh, yang tidak boleh, yang sah dan tidak sah. Itu kan semuanya adalah majelis hak, majelis fikih, majelis ilmu. Nah, kalau majelis ilmu itu disebut dengan riyadul jannah. Nah, kalau riyadul jannah kata Rasulullah ikut gabung di situ, duduk di situ. Ya. Nah, ikut nimbrung di situ karena itu riyadul jannah. Kalau di dunia sudah riyadul jannah, maka di akhirat insya Allah akan langsung masuk surga karena kita sudah berada di taman-taman surga. Dan memang kenyataannya memang teman surga kalau asik, kalau lagi pengajian itu adem ayem aja. Hutang semuanya bisa hilang. Kenapa? Karena riyadul jannah. Pikiran jadi adem, pikiran jadi ayem. Itu namanya riyadul jannah. Beda lagi kalau ada pengajian yang malah tambah runyem, itu beda. Jadi pengajian yang dimaksud adalah menjelaskan ilmu-ilmu yang halal, yang haram, yang boleh, yang tidak boleh. Nah, ini majlisul ilmi. Maka itu disebut dengan riyadul jannah. Ya, sampai di sini pembacaan kitab ini. Insyaallah nanti besok kita lanjut kembali